supposed to do? I was counting on you to finish this up. You should have finished it yourself. You're single. I have 2 little ones to take care of at home. You know how crazy my schedule is. I'm tired of always having to do your Hey, work. calm down. What's the problem here? Well, you were standing there, you heard. Rachel didn't finish her half of the project, and now we're going to miss our deadline. Amy, you know I have kids and it's difficult for me to work in the evenings. Rachel, how close are you to finishing the work? I'm sure it can be finished by Friday. Great, Friday is 2 days too late. That means we miss our bonus, and I was really counting on that money. This is your fault. You assigned her to this. I can't believe you got promoted to project manager over me. Wow. Rachel, I trusted you. None of you understand how hard it is being a working mom. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesel banget gara-gara beda pendapat pas lagi kerja dalam kelompok? Atau mungkin kalian pernah melihat perdebatan panas di media sosial yang ujung-ujungnya malah jadi saling serang pribadi? Nah, dalam dunia akademik dan profesional, situasi ini namanya konflik. Banyak orang anggap konflik itu sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Tapi, dalam estetika humanisme, kita diajak melihat konflik dari sudut pandang yang beda banget. Konflik itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi tentang keindahan dalam memanusiakan manusia. Yuk kita bahas dalam video ini. Secara sederhana, konflik manajemen adalah strategi untuk mengarahkan perselisihan menuju resolusi yang diinginkan melalui komunikasi yang efektif. Dalam perspektif humanisme, konflik itu adalah fakta kehidupan yang lumrah, karena kita semua punya pandangan hidup, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda-beda. Tapi ingat, esensi dari filsafat kemanusiaan kita adalah memfungsikan logika berpikir. Artinya, pas ada konflik, kita nggak boleh terjebak dalam emosi yang irasional atau reaktivitas yang meledak-ledak. Mengelola konflik berarti mengendalikan situasi secara bijak, bukan sekadar menahan amarah secara paksa. Ternyata kalau dikelola dengan benar, konflik itu punya manfaat yang besar buat organisasi atau tim kita. Ada 4 fungsi utamanya. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Konflik bisa bikin kita lebih aktif nyari solusi terhadap masalah yang terjadi. Kedua, mengembangkan kemampuan. Kita jadi belajar bagaimana caranya melakukan negosiasi dengan orang lain. Yang ketiga, melatih penyelesaian masalah. Kita jadi makin mahir menghadapi tekanan yang datang silih berganti. Keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Konflik bahkan bisa jadi katalisator inovasi. Lewat perbedaan pendapat, muncul ide-ide baru yang lebih kreatif, yang nggak akan muncul kalau semua orang cuma bilang setuju aja. Nah, gimana cara nyelesain konflik? Ada beberapa strategi yang bisa kita pakai. Yang pertama, kolaborasi. Ini yang paling keren. Kita cari jalan biar semua pihak dapat tujuan bersamanya. Yang kedua, kompromi. Semua pihak mengalah sedikit demi dapat titik temu yang adil. Ketiga, akomodatif. Kita tampung dulu semua aspirasi sebelum akhirnya kita mengambil keputusan. Untuk nyelesain konflik ini, kuncinya cuma satu, komunikasi dengan kepala yang dingin. Kita harus mengkritik perilakunya atau argumennya, bukan orangnya. Jaga intonasi tetap netral dan jangan sampai menuduh. Selain strategi teknis, kita juga butuh modal internal yang kuat, yaitu kecerdasan emosional dan mindfulness. Orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi, itu pasti sadar perasaan sendiri dan orang lain. Mereka mikir dulu sebelum bertindak, agar nggak terjadi pembajakan otak oleh emosi. Terus ada yang namanya mindfulness. Fondasinya adalah non-judging, atau nggak gampang menghakimi, sabar, dan acceptance atau penerimaan. Dengan berlatih fokus pada masa kini, kita nggak akan gampang stres atau reaktif pas dikritik dengan tajam. Jadi teman-teman, konflik manajemen itu bukan cuma soal beresin masalah yang teknis,
tapi tentang menjaga martabat kemanusiaan. Dengan nyelesain konflik secara damai, kita sebenarnya lagi bangun modal sosial, yaitu rasa saling percaya dan kejujuran yang bikin komunitas kita makin solid. Yuk mulai sekarang, lihat setiap konflik sebagai peluang untuk aktualisasi diri dan pendewasaan jati diri. Jangan jadi orang yang penuh benak, tapi jadilah orang yang sadar penuh. Gimana menurut kalian? Pernah nggak punya pengalaman ngelola konflik yang unik? Sekian video tentang konflik manajemen kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Stay human, stay wise.